Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi di kesempatan siang hari ini pada tanggal 10 Oktober 2021 kita kembali bersama-sama memantau untuk melihat dari progres pengerjaan atau aktivitas yang masih terus dikerjakan untuk persiapan ajang balapan yang akan kita adakan ya sebentar lagi tentunya di bulan November ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Iya, di siang hari ini kita langsung saja untuk mengawali video kita dari sebelah kanan trek lurus seperti yang kita lihat di sini ya. Pembuatan untuk pondasi dasar atau tempat nanti akan ditaruh di bagian tribun atau grandstand sudah mulai dikerjakan, bisa dilihat bersama-sama ya. Jadi para pekerja terus melakukan aktivitas mereka untuk melakukan pemadatan di bagian dasar ini, di mana nanti tribun atau grandstand akan dipasang sepanjang dari tikungan 17 menuju ke tunnel pertama yang ada di depan sana. Ya, kita kembali ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan di bagian sebelah kiri ya atau kanan yang ada di sini untuk material gravel sudah dihamparkan, tinggal lanjutan saja untuk perapian yang ada di sana. Ya, kita berada di race control di mana saat ini untuk pengerjaan lanjutan masih terus dikerjakan. Untuk pemasangan panel di depan ini sudah terselesaikan, tinggal lanjutan untuk railing yang saat ini masih terus dilakukan di siang hari ini. Para pekerja masih terus melakukan untuk pemasangan. Nah ini ya, nanti railing ini sendiri untuk keamanan tentunya bagi para kru yang lagi memantau untuk aksi balapan yang sedang berlangsung nantinya. Ya, di sini para pekerja terus melakukan aktivitas mereka di siang hari dengan panas terik yang ya cukup panas sekali kalau kita di sana ya. Kurang lebih dari 35 derajat Celcius. Panas sekali ya. Dan di sini sudah terpasang semuanya dari depan sampai samping sebelah kanan ini untuk railing itu. Ya, dilakukan pembautan seperti yang kita lihat di sini ya, untuk kekuatan menahan dari beban nantinya apabila ada para kru yang berada di atas ini untuk bersandar di bagian railing yang ada di sini. Ya, jadi sejauh ini yang bisa kita pantau untuk hasil pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Di race control sedikit lagi akan terselesaikan untuk pengerjaannya, yaitu pemasangan di panel maupun railing yang berada di atas tersebut. Dan di sini kita mundur kembali di trek lurus di sebelah kiri untuk pemasangan pit wall juga sudah sip sekali. Begitu juga pengerjaan lanjutan di bagian gardu PLN, di mana di sini saat ini sudah mulai difokuskan ya, yaitu persiapan pemasangan di keseluruhan zona lintasan untuk kelistrikan tentunya. Ya, dan di sisi kiri ini bisa kita perhatikan untuk generator atau genset sudah disiapkan untuk menyambut ajang balapan World Superbike tentunya. Jadi untuk listrikan di sirkuit Mandalika tidak boleh macet ya. Apabila terjadi pemadaman listrik maka genset segera dihidupkan untuk melanjutkan dari jalannya supaya semuanya aman terkendali seperti itu. Oke, di sini bisa dilihat untuk aktivitas pengerjaan di siang hari ini juga masih terus dikerjakan di bagian belakang atau di bagian kaplingan-kaplingan yang berada di sini, terus dilanjutkan untuk persiapan penyelesaian pengecoran yang dibutuhkan ya di sebelah kiri ini untuk tersambung ke jalur yang ada di sini, yaitu jalur logistik kru para pembalap menuju ke jalur provinsi nantinya. Dan di belakang ini untuk hasil pengerjaan yang bisa kita pantau bersama-sama sudah sip sekali. Untuk aktivitas pengaspalan sudah terselesaikan menuju ke tunnel pertama, dan di tunnel pertama juga kita sudah lihat kemarin ya, sudah tersambung menuju ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika yang terletak di Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia ini dipastikan akan menggelar balapan MotoGP pada tahun 2022 mendatang. Dalam kalender balap yang sudah dirilis, Dorna Sport Circuit Mandalika akan menjadi tuan rumah kedua di MotoGP 2022 nanti.
Pembicaraan soal rencana menjadikan sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP sebenarnya sudah tergaung ya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan awalnya sirkuit Mandalika direncanakan sebagai tuan rumah MotoGP di tahun 2021 sebelumnya. Namun karena kondisi sirkuit yang masih belum siap, balapan MotoGP di sirkuit tersebut pun diundur, yaitu pada tahun 2022 jadinya. Ya, jadi balapan MotoGP di Indonesia pada tahun 2022 akan diadakan di sirkuit Mandalika ini ya, bakal berlangsung seusai di MotoGP Qatar nantinya. Diketahui Qatar kembali menjadi seri perdana di kalender balap MotoGP 2022. Hal ini sama seperti musim-musim sebelumnya, di mana Qatar kerap dipercaya untuk menggelar balapan seri perdana MotoGP. Seri MotoGP Qatar 2022 sendiri akan berlangsung pada 4-6 Maret. Dengan begitu, dijeda selama 2 pekan bagi Marc Marquez dan kawan-kawan untuk akhirnya beralih ke seri kedua yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Setelah itu, balapan seri ketiga di MotoGP 2022 akan digelar di Argentina. Balapan MotoGP Argentina 2022 akan digelar di sirkuit Termas de Rio Honda pada 1-3 April 2022 mendatang. Oke, kita lanjut kembali penelusuran kita di lintasan sirkuit Mandalika seperti yang kita perhatikan di bagian sebelah kanan ya. Di sini juga sudah mulai dilakukan untuk persiapan di mana nanti akan ditaruh untuk tribun juga ya. Jadi untuk tribun akan dipasang dari sebelah kanan trek lurus ini dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama, dan tunnel pertama juga tersambung menuju ke tikungan pertama di sebelah kanan ini. Ya, untuk hasil pengerjaan di curb area yang bisa kita lihat di sini sudah terselesaikan, dan begitu juga untuk pengerjaan lanjutan masih terus berlangsung di depan itu ya, di tikungan ke-13 di sebelah kiri maupun di tikungan ke-12 saat ini masih terus dikerjakan. Apakah sudah terselesaikan di tikungan ke-3? Kita akan sama-sama melihat nantinya ya. Ya, sebelum itu kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan di sebelah kiri yang ada di sini di jalur outer surface road maupun di pengerjaan untuk tribun VVIP tentunya. Nah, di sini juga sudah dipasang untuk tire barrier atau ban-ban yang sudah disiapkan untuk keamanan nanti para pembalap ya. Apabila terjadi crash tentunya dengan kecepatan yang begitu tinggi nantinya dari trek lurus, di mana mereka menarik gas full ya, dan kita khawatir nanti akan terpeleset langsung menuju ke bagian sini. Sudah disiapkan untuk keamanan tentunya supaya tidak berbenturan nanti di bagian concrete barrier beton itu sendiri. Dan untuk jalur MM yang berada di sebelah timur yang ada di sini masih terus dikerjakan untuk persiapan. Nah, ini untuk markah-markah jalannya sudah mulai dipersiapkan untuk ditaruh ya. Gitu juga untuk persiapan pengecatan di bagian sisi kiri, dan akan ditaruh juga untuk penerang nantinya di sepanjang jalur yang ada di sini menuju ke jalur outer surface road yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, pengerjaan di tribun VVIP juga sudah mulai dikerjakan di bagian landscape yang ada di bawah ini maupun di bagian belakang ya. Dimana di sini dirapikan untuk jalur menuju ke atas nantinya. Dimana tribun ini akan digunakan sebagai tribun eksklusif ya. Para tamu negara, Pak Presiden, dan pejabat-pejabat negara lainnya akan duduk di sini untuk melihat aksi balapan yang sedang berlangsung. Ya, di sini masih terus dilakukan ya, dikeruk pakai alat ekskavator, dan akan dibuat taman juga di belakang ini kalau kita perhatikan. Nah, seperti ini ya. Para pekerja terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada di bukit tribun VVIP ini sendiri. View-nya bisa kita perhatikan untuk di tribun ini sendiri ya. Dari trek lurus menuju tikungan pertama sampai seterusnya bisa kita lihat untuk aksi balapan yang akan berlangsung. Kita sudah tidak bersabar ya untuk melihat dari balapan yang akan kita gelar nantinya. Kita doakan saja, semoga saja untuk pegelaran World Superbike maupun MotoGP nantinya akan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama.
Oke, lanjut kembali penelusuran kita di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan curb maupun rumput area sudah terlihat lebih rapi tentunya. Ya, jadi untuk balapan sirkuit Mandalika pun disambut penuh antusias oleh Managing Director Dorna Sport Carlo Espeleta. Dia senang bisa kembali menggelar balapan MotoGP di Indonesia. Sebab terakhir kali balapan MotoGP di Indonesia digelar pada tahun 1997, kala itu balapan MotoGP Indonesia digelar di sirkuit Sentul. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atas upaya mereka mewujudkan event ini, ujar Espeleta sebagaimana dikutip dari laman resmi MGPA Official. Dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk kehadiran event MotoGP di Indonesia 2022. Akhirnya kami bisa balapan lagi di Indonesia pada Maret tahun depan lanjutnya. Jelang menjadi venue balapan MotoGP 2022, sirkuit Mandalika pun diketahui masih terus dipercantik. Pembangunannya sendiri disebut sudah mencapai 100% dan sedang berjalan untuk instalasi pit building dengan menggunakan teknologi modular. Ya, jadi seperti itulah yang dikatakan oleh manajer direktur Dorna Sport ya. Sangat optimis sekali bahwa bisa mengadakan balapan di sirkuit Mandalika ini. Apalagi kita ya teman-teman ya. Jadi perlu diketahui buat teman-teman yang masih pesimis ya, mungkin boleh optimis saat ini ya. Dengan melihat aktivitas capaian pengerjaan sampai saat ini, bisa kita lihat sedikit lagi tentunya akan terselesaikan untuk progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, kita bergeser sedikit untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di tikungan ke-5 menuju ke-6 di sisi sebelah timur. Seperti yang kita perhatikan, pengerjaan masih terus dikerjakan, di mana nanti jalur ini akan tersambung langsung menuju ke jalur bypass yang berada di sebelah timur sana ya, dari kilometer 17 menuju ke zona sirkuit Mandalika nanti. Ya, untuk capaian bisa kita perhatikan. Nah, ini dia ya, di tikungan ke-5 menuju ke-6 untuk area grapple juga sudah mulai dilakukan untuk penghamparan. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di curb area di sini sudah tersambung menuju tikungan ke-8 yang ada di depan itu. Di bagian sebelah kanan untuk curb yang ada di sini sudah siap sekali. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian penanaman rumput area sudah terlihat semakin jelas. Tinggal lanjutan untuk penyiraman ekstra supaya rumput ini tumbuh dengan lebat untuk keindahan sirkuit Mandalika sendiri. Oke, lanjut kembali dari tikungan ke-8 menuju ke-9. Seperti yang kita perhatikan untuk curb yang berada di sisi kiri track line sudah tersambung semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan di material grapple di sini sudah cukup rapi kalau kita perhatikan ya. Tinggal sedikit lagi pemolesan maka akan terlihat sempurna. Apalagi kalau sudah dicat nantinya ya. Luar biasa untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, kita berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 di bagian sebelah kanan untuk ekstra penyiraman di bagian rumput sudah mulai dilakukan. Nah, ini dia ya, mantap. Jadi setelah disiram seperti ini maupun penambahan sedikit di bagian-bagian yang ditentukan untuk kesesuaian di area rumput terus dikerjakan supaya terlihat lebih rapi. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-10 dan di sini bisa kita perhatikan untuk hasil capaian pengerjaan untuk pemasangan di bagian billboard Pertamina sudah terselesaikan. Pemasangan untuk tulisan juga sudah terpasang itu maupun logo semuanya sudah sip, tinggal lanjutan untuk pemasangan lampu nanti supaya terlihat lebih mantap.
Ya, selain pengerjaan untuk billboard yang berada di depan bukit tikungan 10, pengerjaan di rumput area maupun area curb sudah tersambung di sini. Dan saat ini pengerjaan masih terus dikerjakan juga di bagian landscape atau di depan billboard ini sendiri ya. Kayaknya akan dipasang papling atau akan dicor di sini supaya lebih terlihat bagus untuk papan billboard itu sendiri. Ya, kita berada di tikungan ke-10 menuju ke-11. Di sini untuk curb juga sudah rapi sekali, sudah safe, sudah tersambung semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan di material gravel sisi kiri sudah dihamparkan, dirapikan menuju ke bagian run off yang ada di sini, ya, safe sekali. Ya, kita akan perhatikan untuk pengerjaan yang masih terus berlanjut, yaitu pengecoran di curb yang ada di tikungan ke-12. Apakah sudah dilakukan ataukah sudah tersambung? Ya, coba kita perhatikan di depan ini ya. Oke, jadi seperti inilah kondisinya di tikungan ke-12. Saat ini sudah tersambung, tinggal beberapa meter saja ini ya. Nah, di bagian curb bentuk bergelombang akan dilanjutkan di sini supaya tersambung semuanya di curb yang ada di lini lintasan sirkuit Mandalika. Dan di tikungan ke-12 menuju ke-13 untuk curb sudah safe sekali, pengerjaannya sudah tersambung. Begitu juga di tikungan ke-13. Kita akan coba perhatikan untuk pengerjaannya apakah sudah dilakukan pengecoran di satu garis yang berada di sebelah kiri track lane. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi sedikit lagi di sini untuk curb yang ada di sebelah kanan. Tinggal di sini saja ya, bisa diperhatikan kita sudah keliling ya, full lintasan buat kalian semua. Hanya di tikungan ketiga di sebelah kiri di satu garis saja belum terselesaikan. Untuk kesemuanya sudah tersambung secara keseluruhan ya. Tinggal di tikungan ke-12 di belakang itu tadi kita bisa lihat berapa meter saja. Dan di tikungan ke-13 sisi kiri hanya satu garis saja. Seperti itu. Ya, di tikungan ke-14 menuju ke-15 untuk gravel area di sana akan segera dilanjutkan untuk persiapan penaruhan di lapisan geotekstil untuk menghamparkan di bagian material gravel itu sendiri. Oke, lanjut kembali penelusuran kita di tikungan ke-15 menuju ke-16 dan bisa diperhatikan dulu di sebelah kiri yaitu di Westgate. Saat ini lagi dibuat untuk bentuk bundar ya di bagian tengahnya ini. Nah, bisa diperhatikan. Maupun di bagian lampunya sudah dipasang untuk pintu masuk sebelah barat yang menuju ke zona lintasan sirkuit Mandalika. Ya, kita sudah sampai di penerbangan awal kita, di mana tadi kita awali video kita dari trek lurus ini dan kita sudah kembali ya untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan di siang hari ini atau progres pengerjaan yang masih terus dikerjakan untuk menuntaskan dari pengerjaan yang ada ya. Kita berdoa saja, semoga saja untuk aktivitas yang ada di sini berjalan lancar semuanya sesuai harapan kita bersama. Ya, dan apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Apabila kalian menyukai video ini, tentunya bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Ya, sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, supaya bisa menonton balapan nantinya. Selalu jaga kesehatan dari pandemi yang masih melanda dunia ini ya, supaya kita bisa berkumpul bersama-sama nanti untuk menyaksikan balapan bergengsi yang kita tunggu-tunggu. Untuk itu, salam anak Lombok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.